Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cendekia, bersama kita dalam acara podcast Bumi Cendekia, yang mana pada seri kali ini kita akan membahas terkait dengan pesantren dan pemimpin masa depan. Di sini kita mengundang salah satu narasumber, yaitu Bapak Khairi Salim, salah satu Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Cendekia. Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih pesantren dan pemimpin masa depan, bagaimana mencetak santri-santri, terutama santri-santri Bumi Cendekia untuk bisa berkontribusi terhadap masa depan bangsa. Salah satunya bisa menjadi pemimpin di kehidupan masa depan, baik pemimpin secara keluarga, pemimpin secara negara, ataupun pemimpin-pemimpin di masa depan. Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, yaitu kita akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Menurut Bapak, bagaimana ketika pesantren diibaratkan sebagai kawah condro di muka? Biasanya kita seringkali mengistilahkan pesantren itu sebagai kawah condro di muka untuk calon pemimpin masa depan bangsa. Ya, memang secara historis kan kelembagaan pendidikan yang awal, yang terlacak loh ya, awal itu kan pesantren memang. Jadi beberapa abad yang lalu kan pesantren itulah ya sebagai lembaga pendidikan kita. Misalnya kita ingat pujangga keraton itu, siapa itu namanya yang dari Solo itu, penjaga keraton, saya lupa namanya, yang terkenal yang dengan Wong Edan itu loh, kalau tidak ikut Edan. Nah, Ronggo Warsito itu kan masa kecilnya di pesantren. Nah, dia orang bangsawan tapi masa kecilnya di pesantren. Itu mungkin sekitar abad 19 awal ya. Setelah itu juga misalnya Husein Jayadiningrat gitu. Husein Jayadiningrat itu adalah orang pertama yang meraih gelar doktor di Indonesia, dan dia meraihnya di Universitas Leiden. Itu masa kecilnya juga di pesantren. Jadi sejarah panjang kita itu adalah para pemimpin kita itu betul-betul adalah produksi pesantren gitu. Nah, baru ketika pada awal abad 20 ketika Belanda memperkenalkan pendidikan yang umum gitu ya, pendidikan yang membedakan dengan pendidikan pesantren, misalnya dalam hal penggunaan huruf Latin, dalam hal penggunaan bahasa gitu, lalu terjadi keterpisahan gitu ya, sehingga ada dualisme di dalam pendidikan. Tapi juga meski begitu tetap saja sebenarnya pesantren itu selalu memproduksi para pemimpin di setiap masa, di setiap zaman, di setiap tempat hingga sekarang ini. Gitu, Pak. Kalau terkait nilai-nilai dasar dari pesantren yang mungkin paling membekas bagi para santri-santri, baik santri putra maupun santri putra, untuk bisa membekali mereka, nilai apa sih yang bisa membekali mereka secara dasar untuk ketika bisa menjadi pemimpin di dalam kehidupan mendatang? Kalau menurutku itu karena ada yang namanya tanggung jawab. Jadi karena ajaran moral keagamaan ya, itu selalu ada kebutuhan orang pesantren itu untuk menegakkan ajaran moral keagamaan itu gitu. Dan cara menegakkan itu ya salah satunya adalah terjun ke masyarakat dengan menjadi pemimpin gitu. Ya, itu otomatis seperti itu. Jadi kebutuhan untuk mensosialisasikan, mentransmisikan nilai-nilai moral keagamaan itulah yang mendorong mereka untuk masuk atau menjadi pemimpin di masyarakatnya. Itu dasar awalnya sebenarnya. Artinya orang pesantren itu nggak bisa cuek, ya, nggak bisa cuek dia, nggak bisa ignorant. Mereka pasti akan merasa, oh saya harus terlibat nih, saya harus ikut menata, mengatur, mendorong, mengarahkan, dan sebagainya. Ketika orang berpikir seperti itu berarti dia adalah seorang calon pemimpin atau pemimpin. Berarti lebih ke tanggung jawab
Betul. nilai tanggung jawab yang memang harus nilai-nilainya tentu saja banyak ya, nilai-nilai etisnya banyak sekali gitu. Tapi itu yang mendorong mereka untuk selalu menjadi pemimpin gitu di masyarakat. Berarti ketika hal itu kita kalau tarik kita kepada pesantren kita yaitu Bumi Cendekia, itu kan di dalam nilai-nilai Bumi Cendekia itu kan terutama 9 nilai. Ya. Apakah itu bisa menjadi dasar kuat bagi santri-santri kita ketika menjadi alumni terus menjadi pemimpin masa depan? Apakah bisa menjadi akar yang sangat mendasar dan bisa menginternalisasikan terhadap jiwa-jiwa mereka terkait 9 nilai BC dan diaplikasikan kepada kehidupan mereka untuk bisa menjadi pemimpin masa depan? Nah, saya tadi mengatakan bahwa ada nilai-nilai umum ya, nilai-nilai etis yang mendorong seorang pembelajar, dalam hal ini santri, untuk nanti menjadi pemimpin di masa mendatang gitu Mas ya. Itu dengan sendirinya. Tetapi memang harus ada satu skema yang atau satu rencana yang cukup sistematis untuk mendorong mereka menjadi pemimpin, terutama di era sekarang ya. Karena berbeda dengan dulu, pasti berbeda. Dulu mungkin basis dari kepemimpinan itu selain bahwa si pemimpin ini memiliki pengetahuan moral keagamaan gitu ya, katakanlah pengetahuan agama itu seorang kiai, dia juga didukung oleh basis massa yang kuat ya. Nah sekarang mungkin tidak cukup dengan itu dan tidak lagi bisa terbatas pada itu kepemimpinan itu. Di luar sana kepemimpinan itu telah bergeser jauh. Misalnya begini, saya kira sudah tidak bisa lagi kita mengharapkan atau tidak bisa terbatas lagi pada soal politik. Kepemimpinan itu tidak hanya politik, tapi lebih luas dari itu. Ada kepemimpinan yang non politik, bahkan jauh lebih besar. Misalnya sekarang apa yang disebut sebagai CEO itu, Chief Executive Officer itu, yang memadukan kepemimpinan, pengetahuan manajemen, kemampuan manajemen, pengelolaan perusahaan dan lain-lain, itu yang banyak menjadi pemimpin kan sekarang gitu. Nah itu artinya terjadi pergeseran gitu. Nah hal yang paling penting di masyarakat kita itu dan ini relevan orang pesantren, dan menurut aku orang pesantren tertantang untuk memenuhi ini, itu justru lemahnya nilai-nilai etis di dalam kepemimpinan masyarakat kita. Nah 9 nilai yang dirumuskan oleh pesantren BC itu saya kira penting sekali ya. Ada di sana amanah ya kan, ada amanah, ada kejujuran, ada apa lagi 9 itu jawab responsif gitu ya. Terus menjadi seorang yang globalis gitu ya. Artinya juga harus melihat ke dunia luar, tidak ke dalam saja. Itu kan menuntut para santri untuk tidak lagi menjadi tipe santri lama. Dia harus menjadi tipe santri baru gitu loh. Yang lebih terbuka, lebih kolaboratif ya, lebih terbuka dengan banyak hal, terbuka dengan gagasan-gagasan baru, terbuka juga bekerja sama dengan berbagai kalangan orang gitu ya, tidak hanya circle-nya sendiri gitu. Dan juga betul-betul responsif terhadap tantangan-tantangan baru. Nah, di situ saya kira penting didorong dan direncanakan untuk pesantren di BC ini gitu. Terkait hal itu, apakah di BC ada punya rancangan-rancangan tersendiri terkait bagaimana bisa mendidik santri kita untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin masa depan? Secara khusus mungkin belum ya. Saya tidak tahu secara khusus, tahu saya belum. Tetapi sebenarnya beberapa ajaran atau pelajaran dan cara belajar di sini sebenarnya udah mengarah ke sana. Jadi misalnya sifat terbuka gitu ya, terbuka pada gagasan-gagasan baru. Misalnya kita sudah menolak hal-hal yang kita anggap normal, tapi sebenarnya tidak normal. Misalnya bullying. Bagi banyak kalangan di sekolah umum maupun di pesantren, ada yang menganggap bullying itu wajar aja, biasa aja. Kita udah menolak itu ya, dan itu kita tanamkan betul itu.
Nah, itu harus menjadi karakter santri dan juga menjadi karakter pemimpin di masa depan gitu loh. Misalnya yang kedua lagi ide-ide bagaimana kita terbuka pada ide-ide baru gitu ya, dan kita belajar hal itu gitu. Sebenarnya pesantren BC ini sendiri udah ke arah sana, dalam arti kita nggak hanya belajar agama tapi juga belajar ilmu umum gitu ya. Santri didorong untuk independen, untuk mandiri, untuk bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu salah satu ciri-ciri pemimpin baru lagi. Jadi beda dengan yang lama. Pemimpin yang lama itu sebenarnya paternalistik ya. Ya figur ayah lah ya. Lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Itu misalnya gitu ya. Kalau nggak didengarkan ya marah gitu. Karena dia memang paternalistik, karena dia pemimpin yang basisnya adalah karisma. Yang sekarang kita jangan lagi yang karisma pemimpin itu, Mas. Kita betul-betul basisnya pada kapasitas individu ini. Ya, baik kapasitas intelektual, kapasitas teknis maupun kapasitas moral. Nah, yang moral ini sebenarnya kita sangat lemah sekali karena di masyarakat kita betul-betul apa yang nilai etis itu diabaikan ya. Orang gampang nerabas apa saja gitu kan. Krisis kepemimpinan politik kita karena krisis di nilai-nilai etis itu gitu. Nah, pesantren harusnya ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi ya. Terkait bahwa sekarang kita tidak mungkin bisa terlepas yang namanya era digital ya Pak. Era digital di mana sekarang serba-serba digital, dan pesantren mau tidak mau juga harus mengikuti terkait dengan perkembangan digital, yang dimana pemimpin-pemimpin sekarang mau tidak mau juga harus melek digital dan tahu terkait dengan dunia-dunia digital, bahkan dunia-dunia global. Sehingga ada yang kadang seringkali mengatakan bahwa pesantren terkait dengan dunia digital masih ketertinggalan karena mungkin ada aksesnya kurang dan lain sebagainya, sehingga kita ketika dihadapkan dengan hal-hal yang baru terkait dengan masa depan, banyak sekali mungkin yang masih pesimis bahwa santri itu apakah bisa memimpin masa depan terutama di era-era digital ini. Kalau menurut pendapat panjenengan bagaimana? Ya, itu yang disebut sebagai kapasitas tadi. Jadi memang kalau kita pakai tipe santri lama yang belajar agama saja, ya itu penting ya. Tapi kalau rombongan besar pesantren ini hanya belajar agama saja, ya memang kita akan ketinggalan gitu ya, karena ada banyak hal-hal baru di luar yang tidak bisa kita pecahkan atau kita atasi semata-mata dari sudut pandang keagamaan. Jadi memang pesantren atau santri generasi baru itu memang harus kembali lagi ke era Baitul Hikmah dulu ya, di mana para ilmuwan-ilmuwan kita zaman dulu itu, ulama-ulama kita itu tidak hanya belajar fikih dan hukum Islam, tapi juga mereka belajar fisika, belajar kimia, geografi dan lain-lain. Nah, itu juga karena itu sebenarnya pesantren BC itu kan nanti mereka akan memilih minat dan bidang yang akan mereka ingini ya. Jadi tidak melulu kita akan mendorong mereka menjadi ustadz atau menjadi kiai gitu, tapi juga menjadi expert di bidang yang lain, yang itu juga nanti akan menjadi calon pemimpin di bidangnya gitu. Nah, itu yang saya kira kenapa juga pola pendidikan BC kan seperti itu ya, keterbukaan seperti itu gitu ya. Oke, selain hal-hal yang tadi, jadi bahwa santri-santri BC itu juga dikenalkan dengan dunia-dunia teknologi agar bisa mempersiapkan pemimpin masa depan biar tidak bahasa kasarnya kolot gitu. Ya. Itu kan mesti akan ada tambahan lagi, terutama terkait kalau kita mengacu pada 9 nilai BC itu kan ada yang namanya nasionalisme gitu. Nah, itu berarti mau tidak mau kita tarik berarti terkait dengan wawasan kebangsaan seorang santri nih. Itu kira-kira wawasan-wawasan kebangsaan yang memang perlu kita tanamkan dari sejak dini kepada santri-santri kita di Bumi Cendekia itu
seperti apa saja? Ya, wawasan kebangsaan itu salah satu level dari wawasan yang memang harus dimiliki santri ya. Wawasan keislaman itu satu hal, kemudian wawasan kebangsaan, dan kemudian juga wawasan kemanusiaan. Itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, saling kait-mengkait. Kenapa saling kait-mengkait? Agar salah satunya tidak menjadi ultra atau tidak menjadi ekstrim ya. Jadi makanya Kiai Ahmad Siddiq itu mantan ketua Suriah NU tahun 1984 itu kan punya istilah itu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sesama agama Islam, persaudaraan sesama warga bangsa, dan sesama manusia. Karena hampir seluruh wawasan itu ada bahayanya. Jadi yang agama bisa jadi membuat orang menjadi fundamentalis atau ekstremis kalau nggak ada wawasan lain yang mengimbangi gitu ya. Wawasan kebangsaan bisa menjadi orang ultranasionalis. Nah, saya kira wawasan kebangsaan di sini juga tidak arahnya ke sana. Jadi bukan yang pokoknya ngene gitu loh ya, nggak bisa. Jadi kita juga harus kritis terhadap bagaimana negara ini diselenggarakan dan dijalankan gitu. Nah, wawasan kebangsaan itu di situ. Nah, wawasan kemanusiaan itu lebih besar dari keduanya agar wawasan kemanusiaan itu juga tidak membuat kita menjadi sangat sekuler karena ada wawasan keagamaan, ada wawasan kebangsaan. Jadi itu tiga trilogi itu harus saling mengimbangi sebenarnya. Jadi itu pentingnya di situ sebenarnya ya, ada wawasan kebangsaan itu gitu. Oke. Terkait kontribusi Pak, pesantren kan otomatis dia akan mempunyai dari awal berdirinya sebuah pesantren seperti mungkin ada Kiai Wahid Hasyim, salah satu contohnya ada Gus Dur, ada Kiai Hasyim Asy'ari dari kalangan-kalangan Nahdlatul Ulama yang mereka notabene adalah dari pesantren sendiri. Untuk era-era saat ini, kira-kira kontribusi dari pesantren yang sangat real untuk kehidupan bangsa dan kita mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan, terutama untuk di pesantren Bumi Cendekia itu sendiri seperti apa ya Pak? Nah, itu tadi wawasan, karena ada pergeseran ya, jadi ada wawasan baru yang harus ditanamkan. Menurutku kalau tadi sudah menyebut Wahid Hasyim misalnya atau Gus Dur atau siapapun ya, sumbangan pesantren itu lebih banyak ke kepemimpinan politik. Saya kira ini akan tetap penting di masa mendatang, tapi di masa mendatang tidak bisa lagi terbatas pada kepemimpinan politik. Harus juga ada kepemimpinan yang lain ya. Kita tahu bahwa misalnya tadi yang saya bilang pemimpin-pemimpin baru sekarang justru tidak datang dari justru banyak misalnya datang dari pengusaha, dari saudagar gitu ya, atau yang dikenal sebagai manajer-manajer itu loh yang menjadi pemimpin. Nah, ini kan hal yang mungkin orang pesantren harus pelajari ya, harus kuasai gitu ya. Juga kepemimpinan di dalam ilmu pengetahuan ya, betapa pentingnya penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran, di bidang biomedis, di bidang biologi, geologi dan lain-lain yang itu wawasan keagamaan kita kadang-kadang tanpa wawasan sosial atau umum yang lebih luas kita bersifat legitimatif saja terhadap hal-hal itu gitu. Dan bidang-bidang itu kan mungkin selama ini agak kurang dikuasai oleh mereka yang berlatar belakang pesantren. Nah, makanya BC itu dibuat ke sana. Saya pribadi misalnya membayangkan tidak semua orang BC itu jadi kiai, tidak semua orang jadi ustadz, tapi kalau bisa mereka masuk ke berbagai bidang. Ya, ini memenuhi, kalau istilah dalam keagamaan itu memenuhi fardu kifayah, karena di keagamaan kan belajar hal-hal yang umum dianggap sebagai fardu kifayah ya. Ya, fardu kifayahnya harus direncanakan dari sekarang gitu. Saya senang bahwa misalnya alumni pertama BC ini yang SMA ya maupun yang SMP-nya itu ternyata bisa masuk ke berbagai bidang selain bidang-bidang agama, hukum Islam,
Usuluddin gitu. Mereka juga ternyata masuk ke berbagai bidang ilmu sosial, bahkan banyak sekali yang juga ilmu eksak. Nah, itu yang saya bayangkan itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada 20 alumninya, ya jangan 20-nya masuk IAIN semua. Atau masuk syariah semua, dibagi-bagi, mungkin 5 di sini, tapi nah itu ya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di masa mendatang kalau bisa tidak lagi di medan politik gitu. Sebenarnya secara umum sudah banyak ya alumni-alumni pesantren yang ke sana, tapi mungkin selama ini planningnya itu masih planning individual gitu ya. Jadi rencananya. Nah, kalau sekolah yang direncanakan BC, dan mungkin juga banyak sebenarnya sekolah lain yang seperti BC yang arahnya ke sana, karena itulah yang penting ya. Tapi yang utama itu setelah masuk itu bagaimana integritas mereka sebagai alumni pesantren itu tetap kuat ya. Itu yang paling penting, dan mempengaruhi iklim kekuasaan yang kalau kita lihat sekarang korup sekali ya. Korup dalam pengertian bukan korupsi uang aja, bahkan sistem politik kita ini kan luar biasa tidak menarik. Nah, ini bagaimana para alumni pesantren bisa ikut membersihkan iklim dan ekosistem politik yang sebenarnya nggak terlalu bersih ini. Gitu. Oke, berarti kontribusi salah satu BC adalah, kan kadang seringkali kita mendengar tentang terkait dikotomi ilmu pengetahuan ya Pak. Ya. Jadi memisahkan bahwa ilmu agama, ilmu umum. Jadi seringkali kita mendengar istilah-istilah seperti itu, bahkan mungkin ada beberapa seringkali mungkin santri yang menganggap ilmu umum itu adalah nggak terlalu penting. Yang penting itu karena kita di pondok pesantren, kita yang paling kita tekankan ilmu agama, padahal secara real nanti di masyarakat, dan mungkin kita kembali flashback ke hadis Kanjeng Nabi bahwa ilmu itu kan sebenarnya tidak ada sekat-sekat ya Pak. Dan BC mungkin membuat salah satu program bahwa semua ilmu itu adalah sama, dan untuk bekal para santri semuanya untuk bisa mempersiapkan masa depan gitu. Saya kira itu yang penting ya. Nanti di BC itu harus diatasi itu kesenjangan itu atau pandangan yang melihat ilmu dualistik kayak gitu ya. Nah, itu dengan cara memang mengembalikan ke mereka pada minat masing-masing, dan juga memberi apresiasi dan penghargaan yang setara gitu loh. Kalau orang berilmu apapun dia penting gitu ya, penting untuk BC, penting untuk masyarakat dan lain-lain. Jangan dibeda-bedakan gitu loh. Nah, ini yang saya kira harus dibangun gitu. Jadi pokoknya pesantren nanti diajarin santri diajarin hal-hal seperti itu, selain tentu saja skill-skill dasar lah ya, skill-skill dasar misalnya kemampuan berbahasa asing, kemampuan berpidato gitu ya, kemampuan mengelola sebuah acara gitu ya. Itu kan kemampuan-kemampuan elementer yang nantinya memang mereka harus kuasai dengan sendirinya gitu. Tapi pada saat yang sama itu tadi yang penting ditanamkan bahwa kalian ini dicetak atau dididik bukan untuk semata-mata diri kalian loh. Kalian ini akan menjadi pemimpin masa depan. Itu ada kan yang istilahnya itu Subanul An Rijalul Ghad ya. Pemuda hari ini pemimpin besok hari. Kalau bahasa Arabnya sih ini agak sedikit patriarkis ya, karena Rijalul Ghad itu laki-laki besok, tapi laki-laki di sini dimaksudnya sebenarnya pemimpin. Jadi Subanul An Rijalul Ghad. Hari ini kalian memang anak muda, kalian santri muda, tapi besok kalian tuh pemimpin gitu loh. Nah, jadi bukan hanya untuk memikirkan diri kalian, tapi juga memikirkan masyarakat kita. Nah, kalau ini kita tanamkan, ini namanya menanamkan dia sebagai pemimpin. Menanamkan dia untuk jadi singa gitu ya, bukan untuk jadi kambing gitulah ya. Artinya kambing kalau sudah makan aman, enggak, ini harus jadi singa ini gitu loh. Jadi tanamkan pribadinya itu. Jadi ada dulu saya seringkali itu mengutip itu di pesantren yang selain Subhanul An Rijalul Ghad itu laisal fata man qala hadza abi walakinal fata man qala hadza ana. Seorang pemuda itu bukan orang yang mengatakan ini loh bapakku, tapi pemuda yang beneran atau pemudi yang beneran itu yang mengatakan ini loh saya gitu. Kalau orang sudah bilang saya, itu kan dia memiliki kapasitas sebenarnya.
kapasitas di bidangnya. Nah, itulah nanti diantaranya adalah kapasitas untuk menjadi pemimpin. Oke, terima kasih. Sebelum kita closing pada podcast hari ini, mungkin dari Bapak Hoyrul Salim mungkin ada sedikit cerita inspiratif atau mungkin pesan-pesan atau harapan bagi santri-santri kita, terutama santri-santri BC, agar mereka ketika terjun masyarakat siap dan siap harus menjadi seorang pemimpin di masa depan. Ya, pesan saya singkat ya, bahwa kalian dididik di pesantren itu pertama-tama sebenarnya pikirkan bukan hanya untuk kamu pribadi, tapi juga kamu dicetak, direncanakan untuk menjadi pemimpin di masyarakatmu gitu ya. Jadi udah melampaui individu dan keluarga atau komunitas kecilmu, tapi akan menjadi pemimpin di masyarakatmu. Karena itu ya belajarlah yang keras gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga terbuka pada hal-hal baru gitu. Terbuka untuk bekerja sama, terbuka untuk melakukan evaluasi dan lain-lain gitu. Insya Allah nanti apa yang dicita-citakan kamu itu akan terpenuhi dengan baik ya. Oke. Terima kasih Bapak Hoyrul Salim atas wejangannya dan atas diskusinya pada podcast seri pertama terkait dengan pesantren dan pemimpin masa depan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan terutama bagi santri-santri BC bisa mempersiapkan untuk kalian menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hoyrul Salim. Sama-sama. Untuk kali ini kita tutup podcast pada siang hari ini, dan pada seri kali ini kita akan melanjutkan pada podcast-podcast berikutnya dengan seri-seri yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda pula. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.